Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saya Erliana Nurwahyuni dengan NIM 05343778, mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai macam term dan bentuk sesat pikir atau logika fallacy sebagai bentuk pemenuhan tugas 1 dari mata kuliah logika. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran kita semua. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan macam term beserta contohnya. Term maupun konsep dalam modul terbagi menjadi 4 macam, yaitu term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, term berdasarkan predikamen, dan term berdasarkan predikabel. Saya akan menjelaskan 3 macam term yang saya sebutkan tadi. Setiap jenis term memiliki pengertian dan contoh yang berbeda dan penting untuk dipahami agar kita mampu mengidentifikasi serta menggunakannya dengan tepat dalam analisis logika maupun komunikasi ilmiah. Yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi. Konotasi merujuk pada makna atau asosiasi tambahan yang melekat pada suatu term. Makna ini lebih bersifat subjektif dan bisa menggambarkan ciri atau sifat yang terkandung dalam suatu kata. Contohnya, term manusia, konotasinya makhluk hidup, rasional, berpikir, berakal. Term manusia mengandung makna konseptual yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang berpikir dan rasional. Yang kedua adalah term berdasarkan denotasi. Denotasi merujuk pada cakupan atau jumlah objek nyata yang termasuk dalam suatu term. Jadi, denotasi menunjukkan apa saja yang termasuk dalam kategori term tersebut. Contohnya, term adalah makhluk hidup. Denotasinya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri. Term ini menunjukkan langsung pada semua organisme nyata yang hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Yang ketiga yaitu term berdasarkan predikamen. Predikamen merujuk pada kategori atau klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan kata berdasarkan jenisnya seperti benda, sifat, jumlah, atau hubungan. Contohnya yaitu term manusia, kategorinya benda atau substansi. Di sini manusia adalah entitas yang dapat berdiri sendiri dan tergolong benda atau substansi. Term berakal, kategorinya sifat atau kualitas. Berakal dalam term ini menggambarkan sifat atau kualitas yang dimiliki dan melekat pada manusia, yaitu kemampuan berpikir atau berlogika. Term dua orang, kategorinya jumlah atau kuantitas. Dua orang menunjukkan jumlah atau kuantitas dari manusia, sehingga term ini masuk ke dalam kategori kuantitas. Term ibu dan anak, kategorinya hubungan atau relasi. Ibu dan anak menunjukkan hubungan sosial atau biologis antara dua individu, jadi term ini termasuk dalam kategori hubungan atau relasi. Dengan pemahaman yang baik tentang ketiga jenis term ini, kita dapat lebih tepat dalam menganalisis pemikiran dan argumen dengan cara yang logis dan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk sesat pikir atau bisa disebut logical fallacy dan bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir yang terjadi saat seorang menarik kesimpulan yang salah karena menggunakan alasan yang tidak valid atau melanggar aturan logika. Hal ini juga bisa terjadi ketika pembicaraan atau informasi yang sengaja dimasukkan untuk mengarah pada kesimpulan yang salah atau menyesatkan. Dalam modul terdapat 3 jenis sesat pikir, yaitu sesat pikir formal atau formal fallacies, yang kedua sesat pikir verbal atau verbal fallacies, yang ketiga adalah sesat pikir material atau material fallacies. Masing-masing jenis kesesatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara mereka merusak argumen atau penalaran. Sesat pikir formal atau formal fallacies terjadi karena kesalahan dalam struktur atau bentuk logis dari suatu argumen. Meskipun premis-premis yang digunakan bisa saja benar, kesimpulan yang ditarik tetap salah. Contoh, affirming the consequent, kesalahan logis yang terjadi ketika kesimpulan tidak valid meskipun premis-premisnya benar. Sesat pikir verbal atau verbal fallacies terjadi karena penggunaan kata atau istilah yang ambigu atau tidak jelas yang menyebabkan kebingungan dalam argumen. Contohnya, equivocation, kata yang sama digunakan dengan dua makna berbeda sehingga menyebabkan kebingungannya argumen. Sesat pikir material atau material fallacies terjadi karena kesalahan dalam isi argumen seperti kesalahan fakta atau pengambilan kesimpulan yang terburu-buru. Contoh, hasty generalization, kesalahan yang terjadi ketika seorang menarik kesimpulan umum terlalu cepat berdasarkan informasi yang terbatas. Selanjutnya yaitu cara menghindari logical fallacy. Untuk menghindari sesat
pikir bisa dilakukan dengan cara menyusun argumen dengan jelas dan tepat sesuai dengan aturan logika, menghindari penggunaan kata yang ambigu atau tidak jelas, dan memastikan bahwa kesimpulan didukung oleh bukti yang cukup dan tidak terburu-buru dalam menarik generalisasi. Demikian penjelasan dari saya. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti macam-macam term dan logical fallacy, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis argumen secara lebih tepat dan berstruktur. Hal ini sangat penting dalam komunikasi ilmiah dan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan bahwa argumen yang kita sampaikan sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami konsep-konsep logika secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.